Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seseorang yang berbuat zalim lalu mendapatkan balasan secara langsung? Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang seorang pemuda yang berniat membakar masjid, tetapi mengalami kejadian misterius yang menggetarkan hati. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, mari kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga ini menjadi saksi di akhirat kelak dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya. Fajar terbangun dengan wajah masam. Suara azan subuh menggema dari masjid tua di tengah desa. Suara itu selalu mengganggunya, membangunkannya dari tidur yang baru beberapa jam karena semalaman ia tenggelam dalam judi online. Dengan kesal, ia menutup telinganya dengan bantal, tetapi suara azan itu terus menusuk. "Kenapa harus sekencang ini?" gerutunya sambil menendang selimut ke lantai. Matanya merah, dadanya sesak oleh kekesalan. Di luar, desa masih sunyi. Hanya beberapa orang tua yang berjalan pelan menuju masjid. Fajar menatap mereka dengan pandangan sinis, lalu meraih ponselnya. Saldo judi online-nya hampir kosong. Kekalahan demi kekalahan membuatnya semakin frustasi. "Brengsek!" ia mengumpat sambil membanting ponselnya ke kasur. Setiap pagi, suara azan itu seakan mengejek kehidupannya yang berantakan. Dengan malas, ia melangkah ke dapur, melihat ibunya tengah menyiapkan sarapan. "Sholat jar?" tanya ibunya dengan lembut. Fajar hanya mendengus. Ia sudah terlalu sering mendengar permintaan itu dan seperti biasa, ia mengabaikannya. Pikirannya terus dipenuhi kebencian. Ia benci masjid, benci suara azan, benci semua yang mengingatkannya pada agama yang telah lama ia abaikan. Malam itu, kebenciannya memuncak. Ia duduk di teras rumah, menghisap rokok sambil menatap masjid tua di ujung jalan. Kalau masjid ini nggak ada, suara azan juga bakal hilang, gumannya. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Fajar melangkah masuk ke rumah, mencari botol kosong dan jerigen kecil berisi bensin yang biasa digunakan ayahnya untuk mesin pemotong rumput. Tangannya gemetar bukan karena ragu, tapi karena adrenalin yang mengalir deras. Ia menuangkan bensin ke dalam botol, lalu merobek sepotong kain dari kaos lamanya untuk dijadikan sumbu. Begitu semua siap, ia berdiri di teras, menatap masjid dengan tatapan penuh kebencian. "Malam ini semuanya akan berakhir," gumamnya. Dengan langkah cepat, ia menuju masjid. Di depan pagar kecil masjid, ia berhenti sejenak, menarik nafas panjang, lalu menyalakan pemantik api. Lidah api kecil berkobar di ujung kain. Namun, begitu hendak melemparkan botol itu, sesuatu yang aneh terjadi. Api di sumbu kain tiba-tiba meredup, lalu padam begitu saja. Fajar terkejut. Dengan cepat, ia menyalakan api lagi. Kali ini, tanpa ragu, ia melempar botol itu ke dinding masjid. Namun sebelum botol itu mengenai sasaran, api kembali mati, seperti tersedot udara malam yang hening. Botol bensin jatuh ke tanah, berguling pelan di atas rumput tanpa ledakan, tanpa kobaran api. Tidak mungkin, Fajar mulai panik. Ia mengambil botol itu lagi, meredam sumbu dalam bensin, lalu menyalakan api untuk ketiga kalinya. Kali ini, ia melempar botol itu sekuat tenaga ke arah pintu masjid. Tetapi, lagi-lagi tidak ada apa-apa. Tidak ada api yang menyala, tidak ada kobaran yang membesar. Botol bensin hanya tergeletak di lantai masjid, utuh tanpa bekas terbakar sedikit pun. Tiba-tiba, dari arah menara masjid terdengar suara gemuruh. Angin bertiup kencang, menyapu halaman masjid, membuat dedaunan kering berterbangan.
Fajar merasakan sesuatu yang tak kasat mata menekan dadanya. Nafasnya tersengal, tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menahannya. Lalu azan subuh berkumandang. Kali ini suara azan itu berbeda. Bukan sekedar panggilan sholat yang biasa ia benci, melainkan sesuatu yang langsung menghantam jiwanya. Fajar mencengkram dadanya, lututnya melemas, ia jatuh bersimpuh di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Kenangan masa kecilnya berkelabat. Suara ibunya yang membacakan doa sebelum tidur, wajah ayahnya yang dulu membimbingnya berwudu, semua itu terasa begitu nyata. Matanya mulai panas, nafasnya tersendak. Air mata yang selama ini tak pernah ia biarkan jatuh, kini menetes tanpa bisa ia tahan. Allah, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Fajar jatuh bersujud. Dalam kegelapan malam yang hampir menelannya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan, bukan ketakutan seperti saat kalah judi atau dikejar rentenir, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih menggetarkan. Dari dalam masjid, seorang pria tua bernama Pak Rahman melangkah mendekat. Cahaya lampu masjid menerangi wajahnya yang penuh ketenangan. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya. Fajar terisak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan begitu kecil dan tak berdaya. Dengan suara tercekat, ia mengaku, Saya mau bakar masjid ini." Pak Rahman tersenyum lembut. Allah punya cara sendiri untuk menyentuh hati hambanya. Nah, Allah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Kata-kata itu menghantam dada Fajar lebih keras dari apapun. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. "Kamu mau ikut sholat subuh?" tanya Pak Rahman. Fajar terdiam lama. Di dalam hatinya ada pertarungan besar. Semua dosa dan kebenciannya selama ini terasa seperti rantai yang menahannya. Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang lain. Cahaya kecil yang mulai menyala di dalam kegelapan. Dengan nafas panjang, Fajar mengangkat wajahnya yang masih basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mengangguk. Malam ini, ia gagal membakar masjid, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar yang telah terbakar dalam dirinya, kebenciannya sendiri. Allah selalu punya cara menyentuh hati hambanya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah.